sehat. Bersyukur sekali kita ada di acara pagi-pagi tanggal 14 Februari bertepatan dengan Hari Valentine. Kita bisa merayakan Hari Valentine, Hari Kasih Sayang dengan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga kita bisa menjalin silaturahmi dengan adik-adik karena terakhir kita melakukan kegiatan sharing session atau kegiatan online 2021. Masih ingat ya, kita pernah ketemu dengan Kak Ayu, Kak Dian, Kak Karin, kita bahas tentang storytelling, tentang apa itu goal dalam hidup. Nah, tahun ini kita juga mau melanjutkan kegiatan bersama SMA KKYP dan juga didukung oleh BINUS atau Bina Nusantara Universitas. Sebagai top university, mereka pun punya misi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dan juga melalui kegiatan seperti ini, mereka dapat mengundang dosen, tenaga ahlinya untuk berbagi ilmu. Nah, ambil kesempatan bersama dengan BINUS dan DUM, kita sama-sama belajar, biar adik-adik juga bisa belajar banyak hal, walaupun kita jarak jauh, gitu ya. Kita juga bersyukur sekali ada teman-teman BINUS di sini yang akan memberikan pembelajaran dari topik-topik mengenai pacaran sehat. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik, dan semuanya disupport dari Bina Nusantara. Kiranya adik-adik terus semangat ikut kegiatan ini walaupun online dan dengan segala keterbatasan. Dan kita juga berharap siapa tahu tahun ini kita diberikan rezeki untuk memiliki alat pendukung, misalnya komputer atau misalnya proyektor untuk mendukung kegiatan seperti ini. Saya kira itu dari saya, dari Diberi untuk Memberi. Salam juga dari teman-teman relawan, pengurus, untuk Bapak Ibu Guru, adik-adik di KYP. Terima kasih semuanya, saya kembalikan ke Dias. Oke, terima kasih Hana. Nah, kita lanjut ke sesi yang ditunggu-tunggu mungkin ya, teman-teman. Nanti kita ada Azahra di sini sebagai moderator. Halo Azahra. Halo semua. Ya, di sini juga ada Kak Michelle, Kak Teresia Michelle sebagai pemateri. Nantinya Kak Michelle akan menjelaskan lebih lanjut terkait pacaran yang sehat itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini kita persilakan untuk Azahra untuk ambil panggungnya. Oke. Silakan. Halo semua adik-adik, pagi masih semangat ya? Pasti dong, kan masih pagi nih. Nah, hari ini seperti yang tadi udah dibilang nih sama Kak Hana dan Kak Dias, hari ini kita akan sedikit nih membahas tentang gimana sih pacaran yang sehat gitu. Nah, nanti materinya akan dibawakan oleh Kak Michelle nih. Tapi sebelum ke materinya, mungkin aku mau kasih kenalan dikit nih sama siapa sih Kak Michelle nih nanti yang akan ngejelasin materinya gitu ya. Nah, jadi Kak Michelle ini sekarang bekerja sebagai konselor nih di Bina Nusantara, di Binus Alam Sutra. Kemudian Kak Michelle ini juga psikolog anak di Ruang Makar Aksila Depok dan Mutiara Edu Sensori Bintaro. Gitu. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya ke materinya. Mungkin bisa diawali seperti dengan apa sih Kak sebenarnya pacaran itu? Pacaran tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu ya? Boleh Kak Michelle, silakan. Oke, terima kasih Kak As. Semoga masih pada semangat. Kakak mau lihat senyumnya dong walaupun dari jauh. Mana nih senyum manisnya teman-teman dan adik-adik dari KYP? Wah, semoga hari ini semangat ya belajarnya dan semoga koneksi internet kita hari ini tidak ada masalah agar kita semua bisa mendengar nanti ya mungkin cerita-cerita dari adik-adik atau pertanyaan dari adik-adik. Nah, oke, kita mulai. Menurut adik-adik, nah mungkin tadi ya seperti Kak As tadi tanya, apa sih sebenarnya pacaran gitu? Ada nggak yang mau sharing dulu? Kak As mungkin boleh deh minta satu adik untuk sharing apa sih pacaran itu?
Yuk teman-teman, adik-adik ada nggak yang mau sharing? Ada yang pernah tahu nggak sih kira-kira tuh pacaran tuh kayak gimana? Atau mungkin ada yang udah pacaran? Nah, kira-kira pacaran tuh kayak gimana sih? Jangan malu-malu loh adik-adik. Satu aja deh. Atau dari Pak Guru yang pilih ya Pak? Baik Bu, di sini ada siswa yang sudah bersedia untuk berbicara. Oke. Boleh, siapa tuh Pak? Bu bisa tampilkan kepada anaknya di bagian depan ya. Ya. Supaya bisa dilihat siswa yang berbicara. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hermes Tony, biasa disapa Hermes. Saya adalah siswa Semakaya Petopakas, kelas 11. Menurut Hermes itu apa sih pacaran, Hermes? Menurut saya, pacaran adalah bagaimana seseorang saling mengenal jati diri, saling mengenal karakter dari pasangan atau dari si A atau si B. Oke. Ada lagi, Hermes? Bagaimana Ibu? Ada lagi yang mau kamu tambahkan? Menurut saya lagi, pacaran adalah sebuah motivasi bagi seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke, terima kasih jawabannya Hermes. Tadi bagus sekali, tepuk tangan dong untuk Hermes teman-teman. Iya, jadi sama seperti yang Hermes bilang soal pacaran, itu adalah hubungan antara dua orang, tentunya harus saling mengenal, mempelajari karakter satu sama lain, terus juga menjadi motivasi ya, itu mungkin soal pacaran sehat. Nah, sebenarnya kalau secara definisi, pacaran itu simpel sih, hubungan cinta kasih dengan orang lain, tapi belum atau tidak terikat pernikahan. Jadi ketika pacaran umumnya yang dijalani bukan orang yang belum diikat dengan pernikahan ya, tapi misalnya untuk adik-adik sekalian, misalnya sekarang sedang menjalin hubungan cinta kasih, nah itu pacaran gitu. Tapi nanti untuk tahu lebih detail bagaimana pacaran yang sehat, Kak Michelle akan bahas selanjutnya di sesi-sesi berikutnya. Nah, kalau misalnya sebelum pacaran, sebenarnya ada nggak sih Kak yang perlu disiapkan? Sebelum pacaran tuh sebenarnya harus ada persiapannya dulu loh. Sebelum mengenal atau memilih siapa pasangan, kita harus menyiapkan diri dulu. Apa sih yang perlu disiapkan? Pertama, sebelum pacaran kita harus ingat-ingat dulu. Siapa sih yang bisa menjadi pendukung kita ketika nanti misalnya kita menemui masalah. Nah, menurut Kak As nih Kak, kalau pendukung gitu ya, kalau lagi bermasalah, biasanya Kak As sukanya cerita sama siapa sih Kak? Kalau aku udah pasti ke orang tua, karena di rumah itu siapa lagi kalau misalkan emang bukan orang tua, karena kita pulang ke rumah, jadi pastinya pendukungnya kalau aku sendiri tuh orang tua. Nah, oke. Nah, thank you Kak A sharing-nya. Jadi, buat adik-adik kalau mau pacaran, sebelum memilih pasangan, pilih dulu kira-kira yang bisa jadi pendukungnya adik-adik ketika nanti ketemu masalah itu siapa. Salah satunya, seperti yang Kak As bilang, orang tua. Nah, mungkin adik-adik bisa sambil memikirkan, siapa ya orang yang bisa aku ajak cerita kalau ada masalah, kalau aku lagi berantem sama pacar aku, kalau aku lagi galau, gitu. Nah, biasanya ada beberapa, misalnya tadi salah satu yang paling utama orang tua. Kalau misalnya kamu belum nyaman cerita ke orang tua, mungkin di sini ada yang punya kakak atau mungkin punya adik yang usianya belum begitu jauh dari teman-teman, atau bisa cerita ke teman sendiri, ke sahabat.
Kalau misalnya dari keluarga ternyata belum ada nih orang yang bisa diajak bercerita. Nah, teman-teman bisa mencari orang terdekat yang ada di sekolah, yaitu guru-guru yang ada di sekolah. Lalu kalau teman-teman suka beribadah, itu juga bisa misalnya mencari nasihat atau mencari orang yang bisa mendukung dari gereja, dari tempat ibadah teman-teman gitu. Jadi sebelum pacaran harus diingat dulu tuh di kepalanya teman-teman, di kepalanya adik-adik, siapa sih yang bisa aku datangi ketika aku lagi bermasalah gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah harus bisa menetapkan batasan. Kalau pacaran itu kan nanti akan berinteraksi atau istilahnya berkomunikasi, harus saling mengenal sama orang lain seperti tadi kata teman kita Hermes ya. Harus saling tahu ini kepribadiannya seperti apa sih, pembawaannya seperti apa sih. Nah, karena melibatkan orang lain, artinya akan ada orang lain yang berhubungan sama kita, kita harus bisa menetapkan batasan dulu. Apa tindakan dari orang lain yang membuat saya nyaman, dan apa tindakan yang tidak membuat nyaman. Karena namanya pacaran berdua, bukan bertiga ya, kalau bertiga itu selingkuh, itu tidak boleh adik-adik ya. Karena berdua, ini harus ada, kadang ada tindakan yang mungkin dilakukan oleh pasangan kita yang bisa membuat kita nyaman, tapi ada juga yang bisa membuat tidak nyaman. Makanya dari awal sebelum pacaran kita harus pastikan mana sih tindakan-tindakan yang kalau aku terima, aku tidak masalah. Tapi kalau dia melakukan itu, wah aku bermasalah gitu. Contohnya, misalnya tindakan yang membuat nyaman ketika pacar kamu mengucapkan kata-kata yang positif, memberikan pujian gitu, memberikan tadi ya motivasi, semangat. Terus juga ketika misalnya pergi ke gereja bersama, pergi ke tempat ibadah bersama, makan bersama nggak apa-apa. Oh, gandengan tangan juga nggak masalah, aku masih mau. Tapi mungkin ada tindakan yang kadang membuat diri kita tidak nyaman. Misalnya ketika pacar kamu berkata kasar, oh aku tidak suka kalau aku menerima kata-kata kasar dari pacarku. Atau ketika pacar aku memaksa aku, misalnya aku tidak mau melakukan sesuatu, tapi aku tetap diminta melakukan itu. Ada juga mungkin sentuhan di area pribadi. Area pribadi itu apa sih yang tertutup oleh baju, gitu. Jadi bagian dada, bagian bokong, itu mungkin bagian pribadinya teman-teman. Itu juga mungkin kalau buat sebagian orang aku tidak nyaman disentuh di area itu. Nah, itu harus bisa jadi batasan buat teman-teman. Ketika pacar teman-teman menyentuh di area pribadi teman-teman, mungkin harus langsung bilang, aku tidak suka, aku tidak nyaman. Atau mungkin bisa juga pacarannya, batasannya, aku nggak mau kalau pergi berdua malam hari. Kalau mau pergi malam hari, harus sama teman-teman. Mungkin gitu. Jadi harus ditetapkan batasan, mana sih tindakan yang nyaman, mana tindakan yang membuat tidak nyaman. Lalu yang ketiga harus berani asertif. Asertif itu apa sih? Artinya jujur, mengutarakan apa pikiran dan perasaan kita sebenarnya. Harus bisa berkata dengan tegas. Misalnya ditemui kalau ternyata pacarnya itu melakukan hal yang tidak nyaman, kamu bisa menyampaikan, saya merasa marah kalau kamu mengucapkan kata kasar seperti itu kepada saya. Saya merasa sedih kalau kamu mengucapkan kata-kata yang tidak enak itu kepada saya. Karena apa? Karena misalnya, kata-kata itu tidak pantas untuk dikatakan ke orang lain misalnya. Dan kamu juga harus sampaikan kebutuhan kamu, keinginan kamu ke pacar kamu, misalnya. Lain kali sepertinya saya butuh kalau kamu bicara dengan kata yang lebih positif, lebih baik, misalnya dibanding kata-katain yang kasar, atau misalnya ngatain, kamu gendut, atau kamu berkata-kata yang binatang gitu. Lebih baik kamu lain kali mungkin lebih memuji saya gitu misalnya, atau mengatakan kata yang positif, memberikan semangat. Nah, teman-teman juga tegaskan kalau misalnya pacar kamu mengatakan hal yang membuat kamu sedih, membuat kamu marah, berarti kamu akan pergi dari hubungan ini, kamu akan meninggalkan dari hubungan ini. Jadi teman-teman harus
berani, asertif, dan tegas. Kalau memang menemukan hal-hal yang tidak membuat teman-teman nyaman, gitu. Contohnya ini, jadi saya merasa sedih karena kata-kata kamu ternyata kasar sekali kepada saya. Saya ingin atau butuh lain kali kamu mengucapkan kata yang baik saja ya. Saya akan pergi kalau kata-katamu masih seperti itu, gitu. Jadi sampaikan ke pacarmu. Nah, yang perlu diingat adalah teman-teman harus selalu tanamkan di kepala adik-adik ya, kasihi dirimu sendiri sebelum mengasihi orang lain. Gitu. Jadi sebelum pacaran, pastikan bahwa kalian sudah menyayangi diri kalian sendiri. Misalnya dengan mengakui kelebihan-kelebihan kalian. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang masih kurang atau perlu ditingkatkan, misalnya, wah Kak, aku sebenarnya kurang jago berkomunikasi. Ya tidak masalah, namanya manusia kan ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kita bukan Tuhan Yesus gitu. Jadi ya dilatih saja kekurangannya. Itu cara mengasihi diri sendiri. Ketika kita sudah bisa mengasihi diri sendiri, kita jadi tahu kalau misalnya, oh ternyata perilaku-perilaku yang dilakukan pacar saya itu kasar ya, ternyata tidak termasuk mengasihi ya. Padahal kita saja ke diri sendiri, merawat diri kita sendiri, memperhatikan diri kita sendiri, kita makan, mandi, bersolek, itu kan merawat diri sendiri, termasuk mengasihi diri sendiri. Masa sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, dipukul atau dikata-kata kasar, itu kan tidak baik ya, adik-adik gitu. Jadi ini yang perlu diingat. Nah, lalu kita akan masuk ke yang lebih detail soal pacaran sehat dan tidak sehat. Sebenarnya pacaran sehat itu seperti apa sih bentuknya? Pacaran tidak sehat itu seperti apa? Nah, kalau pacaran yang sehat itu ada ciri-cirinya, adik-adik. Nah, ini perlu diingat. Yang pertama, adik-adik ketika menjalani pacaran yang sehat, tetap bisa menjadi diri sendiri satu sama lain. Artinya kalau kamu punya kesukaan tertentu, ketidaksukaan tertentu, misalnya, aku suka nih olahraga, aku suka nih mendengarkan musik gitu. Adik-adik tetap masih bisa melakukan itu. Atau kalau misalnya nggak suka, aku nggak suka nih kalau misalnya disuruh naik motor kebut-kebutan. Nah, terus dipaksa sama pacarnya, ayo kita main kebut-kebutan naik motor. Nah, itu artinya bukan pacaran yang sehat. Kalau pacaran yang sehat, satu sama lain itu menghargai, oh, kamu ini punya kesukaan apa, punya ketidaksukaan apa, misalnya gitu. Lalu ketika pacaran, adik-adik juga tetap bisa berpartisipasi dalam aktivitas yang memang adik-adik senangi. Misalnya kalau adik-adik senang ikut kegiatan atau misalnya masak di rumah atau ikut membantu orang tua, pergi membantu pekerjaan orang tua. Nah, itu adik-adik masih bisa punya waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman kamu. Bukan artinya ketika pacaran, adik-adik jadi menghabiskan waktu terus sama pacarnya. Sama pacarnya nggak boleh ketemu temennya, sahabatnya. Padahal kalau pacaran yang sehat, kalian tetap bisa loh adik-adik ketemu sahabat kalian, ketemu keluarga kalian, bisa melakukan yang kalian suka, gitu. Lalu yang kedua, saling menghargai. Karena saling artinya ini dua belah pihak ya, jadi sama-sama menghargai. Bukan hanya satu yang menghargai, tapi yang satu tidak menghargai. Kalau pacaran yang sehat, akan menghargai kalau kamu misalnya suka atau tidak suka sama hal tertentu, ya kamu menghargai. Oh ternyata pacar aku tuh tidak suka ya kalau disuruh pergi kemana gitu. Ya udah tidak memaksa, artinya ya udah mungkin kali ini kita belum ke sana ya karena kamu nggak suka ke tempat seperti itu. Gitu. Lalu juga satu sama lain ketika punya ketakutan bisa saling berkomunikasi, tidak menggunakan kata-kata kasar ya teman-teman, adik-adik. Jadi untuk ketika pacaran, kalau sudah ada kata-kata yang kasar seperti kata-katain gitu, itu udah masuk ke pacaran yang tidak sehat. Ketika saling menghargai juga saat ada konflik, berantem, bertengkar, ya harus dibicarakan dengan baik juga. Bukan artinya kalau bertengkar ditinggal.
bertengkar terus udahlah putus gitu. Harusnya kalau memang pacaran yang sehat, ketika ada konflik, ketika ada masalah, itu harus bisa dibicarakan berdua. Dan tadi ya harus menghargai batasan satu sama lain. Misalnya kalau pacarnya yang laki-laki suka pergi berdua malam-malam gitu misalnya. Tapi yang perempuan tidak mau pergi malam-malam berdua, ya berarti yang laki-laki harus menghargai pilihan perempuannya. Gitu. Atau kalau misalnya yang perempuan suka pergi belanja gitu, pergi kemana, sementara yang laki-laki tidak suka. Nah, yang perempuan tidak bisa memaksa yang laki-laki untuk, ayo kamu ikut saya belanja, gitu. Harus dibicarakan dengan baik-baik. Misalnya, kenapa sih kamu nggak suka ikut pergi malam-malam? Kenapa sih kamu nggak suka temanin aku belanja? Gitu. Dan yang ketiga, harus saling percaya. Jadi, ketika berpacaran, setiap pasangan itu harus bisa menyampaikan apa sih perasaannya, apa pikirannya. Kalau aku lagi merasa sedih, merasa marah, atau aku sedang cemas, aku sedang takut, itu bisa sambil berbicara satu sama lain tentang perasaannya. Dan istilahnya kalau ketika pacaran kita bisa berbagi informasi, tapi mungkin ada informasi tertentu yang sifatnya rahasia atau hanya boleh kita yang tahu, itu juga nggak masalah dan harus saling menghargai. Dan setara, seimbang. Kalau misalnya teman-teman adik-adik dulu main apa ya, mainan jungkat-jungkit gitu, kan nggak mungkin ya kalau berat sebelah pasti yang satu turun yang satu naik, itu tidak setara. Kalau setara seperti timbangan, beratnya sama gitu. Jadi ketika pacaran bukan artinya berat fisiknya yang sama ya, tapi harus setara, harus seimbang. Ketika mengambil keputusan ya berdua gitu. Kalau memang ada tidak sepaham ya bisa dibicarakan berdua. Dan ketika ada melakukan sesuatu itu bisa berbagi tanggung jawab. Misalnya, lagi pacaran mau istilahnya masak nih berdua, tapi ternyata yang masak cuma salah satu gitu. Padahal sebenarnya dua-duanya pengen makan bersama. Nah, itu harus sama-sama kerjasama. Lalu terbuka untuk komunikasi ya. Jadi ketika pacaran adik-adik bisa menceritakan satu sama lain sebenarnya perasaannya gimana, cita-citanya apa sih ke depannya. Kalau misalnya, aku cita-citanya mau jadi guru juga gitu. Nah, kalau pacar yang baik harusnya, mau jadi guru ya, berarti untuk mencapai biar bisa jadi guru itu bagaimana ya gitu. Bukan artinya mau jadi guru. Jangan kalau jadi guru nanti kamu ketemu ini itu gitu. Jadi mereka satu sama lain bisa sambil menceritakan sebenarnya mimpi-mimpinya apa sih, harapannya apa sih. Dengan berkomunikasi kita jadi tahu satu sama lain apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan gitu. Dan bisa mengekspresikan secara nyaman, saling sayang. Mengekspresikan kasih sayang juga nggak harus selalu dengan sentuhan fisik ya. Adik-adik nggak harus selalu dengan ciuman, pelukan. Ada banyak cara mengekspresikan kasih sayang. Nanti Kak Michelle bahas. Tapi artinya pacaran yang sehat itu karena dilandasi dengan kasih sayang. Kalau memukul, coba adik-adik pikirkan. Apakah memukul itu mencerminkan kasih sayang? Tentunya tidak ya. Kalau kita sayang sama diri sendiri kan kita nggak pukul diri kita ya. Gitu. Jadi ketika memang pacaran yang sehat bisa mengekspresikan kasih sayang dengan baik yang membuat nyaman gitu. Nah, kalau pacaran yang sehat itu seperti berdansa, adik-adik. Berdansa dalam harmoni. Kalau misalnya berdansa, kan adik-adik di sini ada yang suka berdansa tidak? Coba angkat tangan siapa yang suka berdansa? Siapa yang suka menari? Angkat tangan. Adakah di sini? Ada ya. Nah, kalau berdansa misalnya berdua, kan harus ikutin iramanya berdua ya. Kalau misalnya cuma sendiri, berdansa sendiri, yang ikut irama yang satu,
yang satu lagi tidak ikut irama, artinya nanti bisa bertubrukan, bisa nabrak-nabrak gitu. Kalau berdansa kan kalau dari lagunya suruh ke kiri ya ke kiri gitu. Kalau misalnya lagunya bilang ke kiri, yang satu ke kanan atau maju, nabrak lah. Jadi tidak dansa, itu jadi baku hantam jadinya kan gitu. Jadi untuk pacaran yang sehat seperti berdansa dalam harmoni, butuh kerjasama berdua gitu. Nah, selanjutnya tadi ini yang Kak Michelle sampaikan, mengekspresikan kasih sayang. Nah, mungkin di sini adik-adik atau Kak As, kita tanya dulu kali ya ke adik-adik. Kalau pacarannya adik-adik itu kalau mengekspresikan kasih sayang seperti apa? Ada yang mau cerita nggak adik-adik kayak gimana sih kira-kira kalian kalau mungkin ada yang udah pacaran juga? Tadi sudah Hermes, sekarang yang perempuan ya Kak ya berarti ya? Ya. Ayo ada yang mau sharing nggak yang sudah pacaran? Biasanya mengekspresikan kasih sayang ke pacarnya seperti apa? Gimana sih caranya nunjukin gitu kalau aku tuh sayang sama kamu, gimana caranya supaya orang yang adik-adik sayang ini tahu kalau kita itu sayang gitu sama mereka? Ada yang mau share? Coba dari situ sudah bisa. Kasih mati. Situ volume sudah. Volume itu. Volume. Halo Bu. Halo Pak. Iya, iya. Ini kami ada sementara setting untuk menggunakan laptop, Bu. Oke. Oke, Pak. Sambil menunggu setting, boleh nggak Pak ditanya satu anaknya yang mungkin sudah pacaran, kalau mengekspresikan kasih sayang seperti apa, Pak? Oke, oke. Saya langsung berikan kepada siswa yang mau berbicara, Bu. Ya, boleh. Mungkin ada lagi yang mau berbicara. Tidak apa-apa, jangan malu ya adik-adik. Ini tidak dinilai kok, tanya Pak Guru, tidak dikasih nilai. Coba siapa yang mau sharing? Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Amil Sabana. Atau biasa disapa Ami. Oke. Bu, ini kita anak-anak yang berbicara biar berhadapan langsung dengan laptop saja sehingga bagus. Boleh, boleh, Pak. Speakernya belum ada, Bapak. Belum kedengaran suaranya. Apakah sudah kedengaran? Sudah, Pak. Oke. Menurut saya, kasih sayang itu seperti saling menghargai pasangan, sopan, sabar. Ada lagi, Am? Mengasihi pasangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk temannya. Ayo. Iya, jadi terima kasih ya jawabannya, Am ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Am itu, pacaran yang mengekspresikan kasih sayang itu tidak harus selalu dengan pelukan dan ciuman, toh untuk mengekspresikan kasih sayang itu ada banyak caranya. Seperti tadi kata Am, mengucapkan kata yang positif, saling memotivasi, memberikan dukungan. Terus juga kalau misalnya adik-adik suka memasak, nah itu misalnya
Oke, membuatkan makanan buat pacarnya atau mengirimkan hadiah atau misalnya kalau adik-adik suka menggambar, mewarnai gitu ya, membuat karya atau membuat sesuatu dikasih ke pacarnya, puisi atau lagu. Kalau di sini ada yang suka dengar musik atau lagu, buat lagu misalnya, buat puisi buat pacarnya. Lalu bisa juga melakukan kegiatan berkualitas bersama. Kegiatan berkualitas ini banyak bentuknya ya. Pacaran itu nggak harus selalu mojok berduaan gitu, cium-cium, peluk-peluk saja, tapi bisa olahraga bersama, pergi ke gereja bersama, bisa melakukan banyak hal. Atau bisa juga nih mengekspresikan kasih sayang dengan memberikan bantuan. Kalau misalnya pacarnya lagi bantu orang tuanya, nah pacar yang baik mungkin bisa datang ikut bantu biar pekerjaannya cepat selesai gitu. Terima kasih ya Am ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Sama Ibu. Ya. Nah, ini adalah tanda-tanda pacaran tidak sehat yang harus diwaspadai ya, adik-adik. Apa saja sih? Yang pertama adanya kontrol. Nah, biasanya kan pacaran itu harus setara ya. Tapi kalau misalnya selama pacaran hanya mendengarkan satu pihak saja, itu tidak sehat. Jadi, misalnya pacarnya mengontrol, oh kamu nggak boleh suka itu, kamu tidak boleh tidak suka ini. Kalau aku suka artis Natasha Wilona, kamu juga harus suka Natasha Wilona gitu. Nggak boleh suka yang lain misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman menemui pacarnya mengontrol, mengendalikan apa yang teman-teman tidak suka atau yang tidak disukai gitu, itu artinya sudah ada tekanan. Kan harusnya ini berdua ya yang dibicarakan. Kalau misalnya hanya satu yang bicara terus yang satu hanya mengikuti, itu artinya sudah tidak setara karena ada kontrol, ada dominasi dari satu pihak saja. Terus ada juga mungkin tekanan untuk kamu itu loh ya gendut sekali, kamu harus kurus. Nah itu tuh tidak baik. Kalau memang mau lebih sehat nggak masalah. Tapi olahraganya berdua, jangan paksa-paksa. Kamu itu kurang kurus, kamu harus olahraga yang banyak, kamu harus diet biar kurus, biar cantik. Itu tidak boleh. Jadi itu tekanan. Atau bisa juga mengintimidasi atau memanipulasi. Maksudnya apa sih Kak? Misalnya adik-adik sama pacarnya dipaksa berhubungan badan, padahal tidak mau. Kalau gitu itu sudah tidak baik, terus diancam. Kalau kamu tidak mau nanti saya sebarkan gosip-gosip gitu misalnya. Itu mengancam dan istilahnya sudah mengintimidasi. Itu sudah artinya tanda tidak sehat. Yang kedua, ketika sudah tidak saling menghargai dan membuat perasaan tidak aman. Jadi misalnya mengatakan kata-kata yang kasar, terus juga istilahnya ketika pacarnya berbicara soal perasaannya, pendapatnya, itu tidak mau didengar, itu tidak sehat gitu. Lalu juga kalau sudah ada kekerasan ya itu juga sudah tidak aman ya. Kalau kamu dipukul, dijambak, didorong, ditampar, itu kan bikin sakit. Artinya itu sudah tidak sehat, tidak menghargai. Lalu tidak percaya dan tidak jujur. Misalnya saat pacaran bohong terus. Aku misalnya bilang ke pacarnya, aku pergi ke ini dulu ya. Ternyata dia pergi sama cowok lain atau cewek lain. Padahal sama perempuan lain atau sama laki-laki lain. Itu kan sudah tidak jujur. Dan ya itu selingkuh termasuk pacaran yang tidak sehat ya. Kalau pacarnya misalnya laki-laki 1, tapi pacarnya 9, itu udah bukan pacaran namanya. Gitu. Dan adanya ketergantungan emosi satu sama lain. Maksudnya gimana sih? Jadi kamu tidak bisa melakukan aktivitas kamu kalau tidak ada pacar kamu. Jadi harus apa-apa sama pacar kamu terus. Itu sudah tidak baik juga. Nah, harus misalnya pacarnya minta, kamu harus kabari saya ya, 24 jam. Misalnya mau lagi ngapain, lagi ke toilet lah, lagi makan, kamu harus kasih tahu saya, itu sudah tidak sehat. Gitu. Dan adanya kekerasan dan perlakuan yang buruk. Kalau misalnya baik kekerasan itu tidak harus selalu fisik ya, adik-adik ya, tidak harus selalu misalnya bentuknya
menampar, mendorong, istilahnya mencubit atau apa, tapi juga kekerasan verbal atau kata-kata. Kalau misalnya ngomong, kamu ini bego, kamu ini misalnya gendut, kamu misalnya jelek, itu juga sudah tidak baik gitu. Itu adalah contoh-contoh tanda pacaran yang tidak sehat. Nah, ini adalah contoh lebih detail lagi ya buat adik-adik. Kalau misalnya ada kekerasan fisik, terus pacarnya ada emosi yang meledak-ledak, posesif atau cemburu berlebihan, kayak tadi ya, harus laporan terus, udah kayak pacaran sama satpam, laporan terus gitu. Terus selalu meremehkan, mengejek, selalu berkata-kata yang tidak enak, itu sudah kekerasan dalam pacaran namanya. Menguntit secara fisik atau digital, maksudnya menguntit itu apa? Misalnya kalau kamu kemana diikutin terus, dicek terus gitu. Atau bisa juga kalau kamu punya handphone itu dicekin isinya. Kamu telepon siapa saja nih, kamu SMS siapa aja gitu. Dan itu mengecek handphone tanpa izin gitu. Dan yang ini juga yang sering terjadi adalah menjauhkan dari keluarga atau dari teman-teman. Kalau misalnya pacar kamu bilang, udahlah kamu tidak usah ketemu sahabat kamu si ini misalnya. Tidak boleh itu artinya. Itu udah kekerasan dalam pacaran. Terus, udahlah kamu di sini terus saja, tidak usah balik ke rumah. Nah, itu juga menjauhkan dari keluarga. Menuduh tanpa alasan. Lalu memaksa melakukan hubungan seks, itu juga tidak boleh. Gitu, atau memaksa terlibat dalam hubungan seks tanpa pelindung, kan berpotensi bisa penyakit menular seksual, bisa hamil gitu. Itu adalah kekerasan dalam pacaran. Jadi kekerasan itu tidak harus selalu rupanya fisik ya. Ada banyak gitu. Apa yang perlu dilakukan kalau adik-adik menemukan tanda-tanda tadi ini? Lapor, segera lapor. Lapor dan minta bantuan ke orang tua, ke guru, ke teman, atau kekerasan ini itu juga bisa dilaporkan ke pihak berwenang seperti polisi. Karena ini diatur oleh undang-undang penganiayaan dan lain-lain. Jadi kalau adik-adik misalnya sudah sering dipukulin sama pacarnya, tapi tidak berani ngomong, nah itu tuh bisa loh dilaporkan ke polisi. Atau misalnya dia sudah sering pukul-pukul, tapi dia sering ancam, kamu kalau misalnya lapor aku pukul-pukul kamu, akan aku sebar nih misalnya rahasia kamu. Itu sudah tidak baik. Itu harus segera lapor ke orang tua, guru, teman, atau ke pihak berwenang seperti polisi. Gitu. Nah, ini adik-adik harus ingat nomor darurat ini. Kalau misalnya selama pacaran adik-adik bertemu hal yang seperti tadi yang tidak sehat, hubungi nih nomor darurat 112, nomor polisi 110, di ambulans 119. Kalau misalnya adik-adik berada dalam bahaya, adik-adik bisa menghubungi nomor ini. Atau misalnya adik-adik tahu ada temennya yang sering dipukulin pacarnya, tapi teman kamu tidak berani lapor. Kamu bisa sebagai teman melaporkan ke guru, ke orang tua gitu. Atau ada juga perlindungan perempuan dan anak gitu. Ini bisa menghubungi ke nomor telepon ini atau handphone seperti ini. Jadi segera lapor. Nah, ini sebagai penutup, Kakak ingin sampaikan untuk adik-adik, pacaran yang sehat itu adalah pacaran yang memperkaya dirimu. Bukan artinya memperkaya dalam hal uang ya, bukan. Tapi membuat kamu jadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih berkembang. Dan pacaran yang tidak sehat itu adalah yang membuat kamu seperti di penjara, apalagi yang menyakiti diri kamu dan membuat kamu tidak nyaman. Gitu. Sekian adik-adik materi dari Kakak. Terima kasih. Nah, terima kasih Kak Michelle buat penjelasannya. Jadi itu tadi ya kira-kira tuh kalau pacaran yang sehat itu adalah kalau kita tuh masih bisa mandiri, masih punya waktu buat diri sendiri, nggak ketergantungan sama pacar kita, dan yang pastinya nggak boleh ada kekerasan maupun itu secara
omongan ataupun fisik gitu. Nah, kira-kira adik-adik ada yang mau tanya nggak nih ke Kak Michelle soal apa aja tentang pacaran yang sehat atau pacaran yang nggak sehat gitu, atau mungkin tadi ada yang belum sempet gitu dibahas sama Kak Michelle, boleh banget nih kalau mau tanya. Ada yang mau tanya? Oke, boleh Oke, silakan. boleh. Silakan. Baik, salam Ibu. Saya nama Hermes. Saya ingin bertanya, dari tadi saya melihat bahwa ada tanda-tanda yang tidak baik dalam berpacaran. Nah, di situ ada mencakup beberapa hal. Salah satunya adalah kekerasan, adanya kekerasan. Jadi, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana sikap kita jika ada kekerasan yang terjadi dalam pribadi kita, bagaimana sikap kita untuk bisa menghindari diri dari kekerasan tersebut, Ibu? Mungkin itu yang saya tanyakan. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Hermes, pertanyaan ini pertanyaan yang bagus Kak Asni. Berarti justru bertanya ya, bagaimana kalau kita sudah mengenali mungkin sebenarnya diri kita ada kekurangan gitu. Nah, itu adalah satu langkah yang baik Hermes buat teman-teman, buat adik-adik juga ya. Kalau misalnya memang sadar bahwa ternyata kita itu adalah orang yang sebenarnya cukup keras sama orang lain. Itu sudah satu langkah yang baik dengan menyadari bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu membuat tidak nyaman gitu. Setelah menyadari kita juga perlu memahami kalau misalnya posisinya dibalik. Kalau Hermes misalnya mendapat perlakuan kasar, menurut Hermes enak nggak? Kalau misalnya mendapat perlakuan kasar, tidak ya. Nah, berarti kita harus berpikir ketika melakukan tindakan sesuatu ke orang lain, apakah tindakan yang kita lakukan itu akan berdampak yang negatif nggak ke orang lain? Selalu ingat itu. Kalau sudah sadar dan memahami bahwa tindakan itu tidak baik, pelan-pelan berubah. Kalau misalnya Hermes mungkin emosinya meledak-ledak atau misalnya melakukan kekerasan. Kita harus tahu penyebabnya apa. Misalnya, oh Hermes ini kalau ternyata tidak didengar, itu mungkin langsung marah atau ingin sesuatu langsung marah. Penyebabnya itu ternyata. Nah, lain kali ketika misalnya Hermes tidak didengar atau misalnya ingin sesuatu tidak terpenuhi, sebelum marah, tarik nafas dulu, hitung sampai 10. Kalau hitung sampai 10, marahnya masih ada, hitung lagi sampai 20, seterusnya. Karena kalau kita lagi meledak-ledak, kalau kita lagi marah, kita cenderung tidak bisa mengendalikan apa yang kita lakukan itu benar atau tidak, bijak atau tidak. Kalau ternyata misalnya, aku tuh mau didengar. Nah, berarti coba diingat-ingat, apakah saya sudah bicara kebutuhan saya? Yang tadi komunikasi tadi, ingat ya Hermes ya. Saya butuh diapain? Saya butuh kamu apa? Gitu. Pelan-pelan manusia itu punya kapasitas, punya potensi untuk berubah. Asal ingat untuk punya motivasi untuk berubah itu. Ketika sudah punya motivasi untuk berubah, pasti ada keinginan kuat untuk berubah. Jadi ingat seperti tadi kata Kak Dias ini, sebelum bertindak coba memposisikan diri dahulu. Kira-kira tindakannya terpuji tidak? Kira-kira tindakannya baik atau tidak? Kalau kita yang menerima perlakuan seperti itu baik tidak? Kalau sudah mau marah, ingat tarik nafas, buang nafas, hitung sampai 10. Kalau hitung sampai 10 marahnya masih ada, hitung sampai 20, hitung sampai 30. Ambil waktu untuk meredakan kemarahanmu, baru bicara. Pasti bisa, Hermes. Oke? Kalau kamu kesulitan, kamu bisa lebih lanjut cerita ke guru, ke orang tua, gimana ya biar aku tidak marah-marah terus. Oke, Hermes? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Hermes. Pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Hermes. Mungkin ada yang mau tanya lagi nggak nih selain Hermes tadi? Kira-kira ada yang mau tanya nggak? Mungkin yang perempuan?
Oke. Salam Ibu. Halo. Halo. Perkenalkan, nama lengkap saya Metris Bemau. Biasa disapa Metris, saya siswa kelas 11. Di sini pembahasan kita mengenai pacaran sehat. Dan pertanyaan saya, pacaran sehat untuk tingkat pelajar itu seperti apa ya, Bu? Oke. Terima kasih Metris pertanyaannya. Kalau pacaran yang sehat, untuk tingkat SMA, tentunya kan kita perlu sadar ya, ketika SMA itu teman-teman kegiatan utamanya adalah apa? Belajar ya, gitu. Jadi ketika pacaran yang sehat, tentunya tidak mengganggu belajarnya teman-teman, gitu. Dan kalau misalnya teman-teman punya pacar yang satu sekolah, pacaran yang sehat mungkin bisa juga dengan belajar bersama, mengerjakan tugas bersama. Apalagi kalau misalnya satu kelas atau satu tingkat, itu kan bisa sambil diskusi, sambil berbicara soal apa sih pelajarannya yang susah, apa kesulitannya bagaimana gitu. Pacaran yang sehat untuk tingkat SMA tentunya satu, tidak mengganggu belajar, terus juga membuat kamu motivasi semangat, justru malah semakin semangat untuk belajar, malah makin semangat untuk mengerjakan tugas-tugas. Lalu yang berikutnya juga aktivitasnya kalau bisa memang yang baik, yang positif. Pacaran itu nggak harus kok selalu perginya berduaan. Kan kalian bisa misalnya pergi sama sahabat-sahabat kalian tapi ada pacar kalian. Misalnya melakukan pergi jalan-jalan kemana, pergi makan bersama, pergi piknik mungkin gitu. Jadi melakukan kegiatan yang positif atau saling membantu. Misalnya pacar kalian punya orang tua itu punya misalnya petani gitu. Terus dia harus pergi ke sawah bantuin orang tuanya. Pacaran yang sehat juga bisa juga misalnya saling membantu tugas tanggung jawabnya. Gitu. Jadi tidak harus selalu pacaran pergi berdua, peluk-peluk, cium-cium gitu. Tapi bisa juga melakukan kegiatan yang sehat, yang baik. Begitu, Metris. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Metris. Nah, terima kasih, Metris. Semoga tadi menjawab ya. Jadi pacaran itu nggak harus selalu dengan bersentuhan fisik, tapi dengan membantu sesama itu juga bisa jadi pacaran yang sangat sehat. Apalagi kalau kita tuh masih SMA, apalagi kalau misalkan bisa bantu kita untuk belajar, terus nilainya jadi lebih baik gitu ya Kak, bisa juga ya. Bener banget Kak As. Nah, ada yang mau tanya lagi nggak selanjutnya? Aku mau denger nih dari adik-adik yang perempuan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau kalau mau cerita, boleh. Mau curhat juga boleh ya, Iya, Kak As mau ya. curhat boleh banget. Nah, Salam Ibu. Shalom, selamat pagi. Kenalkan nama saya Merci Sila, biasa disapa Merci. Oke, Merci, apa pertanyaannya Merci? Pertama-tama, saya ingin mengucap terima kasih atas materi yang baik kepada kami sebagai kado Valentine kami pada hari ini. Dan yang ini ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana menghadapi pasangan yang sifatnya kanak-kanakan dan keras kepala atau tidak suka diatur. Solusi seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Merci pertanyaannya. Jadi bagaimana cara menghadapi pasangan yang seperti kanak-kanak dan sulit untuk diajak bicara ya gitu, keras kepala gitu ya. Yang pertama tentunya satu, kita perlu tahu seberapa dia keras kepala, apakah sampai membahayakan diri kamu, apakah sampai membuat kamu tidak nyaman. Lalu yang selanjutnya,
Jangan lupa, kalau misalnya memang kamu tidak nyaman, kamu harus bicarakan itu ke pacarmu. Cari waktu yang pas ya. Jangan ketika berantem baru bilang, kamu nih keras kepala, seperti anak-anak gitu. Pasti pacarnya tidak mau dengar. Kalau lagi berantem itu kan kupingnya kayak ditutup, matanya kayak ditutup. Jadi cari waktu ketika Mercy misalnya sama pacarnya sedang santai, sedang berdua, sedang tidak ada masalah, lalu bicarakan seperti yang tadi Kakak sampaikan. Misalnya ke pacarnya ngomong, saya merasa kamu ini sepertinya agak sulit ya untuk diajak bicara gitu. Kamu keras kepala mungkin, atau kamu seperti anak-anak gitu. Saya sedih atau saya tidak nyaman. Saya tidak suka kalau kamu seperti itu. Lalu sampaikan juga apa yang Mercy butuhkan dari pacarnya Mercy. Misalnya kalau menurut Mercy dia keras kepala karena sudah dikasih tahu tapi tidak melakukan apa. Misalnya Mercy minta pacarnya berubah, harus lebih mau mendengar. Nah, berarti Mercy harus sampaikan, aku butuh kamu untuk mendengarkan aku. Aku juga ingin didengarkan. Gitu. Sampaikan kebutuhanmu, keinginanmu. Kalau memang ternyata keras kepala dan sifat kanak-kanaknya ini sampai membuat kamu tidak nyaman, masuk ke pacaran yang tidak sehat, mungkin saatnya mengevaluasi apakah ini haruslah terus dilanjutkan hubungannya atau ternyata sebenarnya sudah cukup sampai situ gitu. Jadi coba satu, ajak bicara di waktu yang tenang, sampaikan kebutuhanmu, keinginanmu. Kalau perlu misalnya kalau kamu takut atau kamu tidak enak, kamu juga bisa minta bantuan dari orang sekitarnya pacar kamu ini, gitu. Biar dia punya sudut pandang lain, bukan cuma dari Mercy, tapi dari orang-orang sekitarnya. Begitu, Mercy. Kalau memang sudah tidak berubah, misalnya Mercy sudah anggap, kalau sudah tidak berubah, misalnya Mercy sudah berkali-kali bilangin tapi tidak berubah juga, mungkin ya dia bukan individu yang cocok mungkin untuk Mercy sekarang gitu. Oke, begitu Mercy. Semoga menjawab pertanyaan Mercy ya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Mercy. Oke, terima kasih Mercy. Mungkin Kak, aku mau sedikit menyambung nih dari pertanyaan Mercy tadi. Nah, kira-kira kita tuh sebenarnya bisa nggak sih Kak merubah sifat pacar kita? Oke, sebenarnya kalau kita tidak pernah bisa mengendalikan, pertanyaan yang bagus nih Kak ya. Kita tidak pernah bisa kendalikan orang gitu. Kalau tadi Hermes menanyakan misalnya tentang dirinya, berarti dia sudah ada keinginan untuk berubah. Tapi kalau misalnya pacar kita juga belum sadar sebenarnya, pacar kita nggak sadar bahwa ternyata dia punya kekurangan atau kelemahan seperti itu, pasti dia akan lebih sulit untuk berubah. Karena perubahan itu harus datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kita tidak bisa berharap, kita tidak bisa mengubah orang untuk jadi seperti yang kita mau. Yang bisa kita kendalikan hanya yang ada di diri kita sendiri. Misalnya, kalau pacar kita kekanak-kanakan atau keras kepala, kita nggak bisa misalnya dalam 5 detik kita punya tongkat ajaib gitu, bilang, kamu udah nggak jadi keras kepala lagi. Tidak mungkin. Kalau dia masih belum mau berubah, pasti akan sulit. Tapi yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri. Kalau dia sudah keras kepala, apa tindakan kita? Apa yang mau kita lakukan untuk menghadapi keras kepala dan kanak-kanaknya dia? Kalau misalnya buat kita, itu membuat kita tidak nyaman, ya kita harus bicara gitu. Artinya kita perlu sampaikan apa yang di pikiran dan perasaan kita. Kalau memang belum ada tanda perubahan, makanya tadi Kak aku bilang, kalau memang tidak ada tanda perubahan, mungkin ada baiknya mengkaji ulang, mengevaluasi ulang, apakah ini hubungan yang baik untuk aku atau tidak, gitu. Jadi perubahan itu datang dari diri sendiri ya, teman-teman. Kita tidak pernah bisa membuat pacar kita jadi berubah karena kita. Itu berubahnya karena diri sendiri. Kayak tadi Hermes bilang, Hermes sudah bagus banget tuh. Saya sadar saya punya kelemahan. Saya mau berubah. Nah, itu kita bisa sama-sama kerjasama biar misalnya ketika Hermes lagi marah meledak-ledak, pacarnya bisa ingetin, ayo kamu kan sudah mau berubah.
kamu kan bilang sudah tidak mau marah-marah seperti itu toh, gitu. Tapi kalau misalnya pacarnya belum ada ke arah sana, mungkin ada baiknya ya tadi kita benar-benar istilahnya mengendalikan diri kita, biar jangan sampai terbawa, terseret sama si pacar kita yang mungkin kelemahannya membuat kita tidak nyaman, Kak, gitu. Oke, berarti mungkin sebelum berpacaran juga kita harus tahu ya Kak, gimana sifat dari calon pacar kita tersebut. Jadi nanti kita nggak terlalu terjebak dalam hubungan yang nggak sehat ya Kak, kalau mau pacaran. Gitu. Nah mungkin nih sebelum lanjut ke pertanyaan sebelumnya, aku kepingin tahu deh, di sini adik-adik ada yang lagi menjalani pacaran nggak sih? Mungkin boleh angkat tangan dong. Belum ada ya? Oke, atau masih malu-malu? Ya malu karena ada bapak guru, ibu guru ya. Oke deh kalau gitu. Nah mungkin ada lagi nggak yang mau tanya? Atau misalkan nih kalian adik-adik lagi, misalkan sekarang nih ada di tahap yang mau pacaran, tapi masih bingung nih gimana? Mungkin boleh juga curhat ya. Tadi kan sudah ada dua laki-laki yang bertanya, mungkin tadi perempuannya baru satu, mungkin boleh ada yang mau tanya lagi. Oh, kalau dari laki-laki yang masih mau bertanya juga nggak apa-apa ya, Iya, Kak? nggak apa-apa, boleh. Shalom, selamat pagi, Bu. Halo, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Stanley Nenohalan, biasa disapa Stanley. Yang perlu saya tanyakan adalah faktor apakah yang mendorong pribadi kita, khususnya kami sebagai laki-laki, bukan tindakan kekerasan terhadap perempuan saat menjalani sebuah hubungan. Ya, terima kasih Stanley, pertanyaannya juga bagus ya. Ini semua pertanyaannya bagus-bagus loh Kak dari tadi, hebat nih adik-adik. Nah, kalau dari laki-laki memang secara biologis ya, hormon testosteronnya laki-laki itu memang ada kecenderungan bisa bersikap lebih istilahnya agresif, tapi nggak selalu ya, nggak selalu agresif, artinya karena laki-laki itu pasti keras, tidak selalu gitu. Yang pertama karena faktor biologis. Memang bawaannya laki-laki berbeda dengan perempuan. Jadi adik-adik juga harus menyadari itu. Makanya mungkin kalau perempuan lebih cenderung lembut, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang misalnya bisa menyampaikan sesuatu yang lembut gitu. Sedangkan laki-laki mungkin lebih kalau ngomong lebih tegas, lebih langsung to the point gitu. Tidak masalah, itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, selain itu juga faktor lingkungan. Kalau misalnya adik-adik dibesarkan di lingkungan yang banyak contoh-contoh atau melihat adegan yang kekerasan, itu bisa menjadi contoh buat kita. Karena ketika dibesarkan dalam keluarga yang misalnya cenderung menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, yang kita pelajari jadi seperti itu, bahwa oh kalau lagi berantem, kalau lagi marah tuh seperti ini yang benar gitu. Padahal tidak selalu. Nah, tapi dua faktor itu juga istilahnya saling mempengaruhi ya. Cuma yang perlu diingat adalah nggak harus selalu karena laki-laki harus pasti ada kekerasan, karena tumbuh di lingkungan yang ada kekerasan juga pasti melakukan kekerasan. Ada banyak juga orang-orang yang ya laki-laki tumbuh di lingkungan yang keras tapi tidak melakukan kekerasan. Kenapa? Karena dia bisa yang tadi satu bisa lebih berempati, bisa lebih punya istilahnya bisa memandang sesuatu dengan lebih bijak, lebih memandang masalah itu tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. Jadi bisa mengevaluasi, bisa istilahnya bisa menentukan, oh ini tindakan yang baik, ini tindakan yang buruk. Jadi walaupun kamu punya faktor itu, yang jadi penentunya tetap kamu sendiri, Stanley. Tetap kamu sendiri sebagai individu, sebagai seseorang. Kalau misalnya kita sering belajar nih, walaupun kita sudah banyak melihat sesuatu yang kekerasan, tapi kalau kita punya keinginan kuat bahwa, oh itu tidak baik,
buat aku itu tidak bagus karena aku pernah ada di posisi itu. Berarti aku mengambil dari sudut pandang lain. Aku mencari posisi lain. Oh, ternyata kalau ada konflik itu tidak harus selalu dengan kekerasan gitu. Jadi tetap walaupun ada faktor, bukan artinya kamu tidak bisa kamu akan seperti itu, bukan, tapi balik lagi ke diri kamu. Kamu bisa melakukannya ketika misalnya lebih tenang, kita sering refleksi diri, sering istilahnya memandang apakah ini bagus, apakah ini tidak bagus, ini perilaku baik atau tidak baik gitu. Itu jadi pengingat gitu. Itu Stanley. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Stanley. Nah, terima kasih Stanley. Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutannya sedikit nih, Kak. Kira-kira kalau berantem di dalam pacaran tuh yang masih sehat tuh seperti apa sih, Kak? Nah, berantem di pacaran yang sehat. Konflik itu wajar ya, adik-adik pasti akan terjadi. Karena kita itu menjalani hubungan itu karena berdua. Dua orang pribadi itu pasti ada perbedaannya. Pasti ada perbedaan pandangan, perbedaan perasaan, makanya pasti akan ada konflik muncul. Nah, konflik yang sehat itu ketika misalnya ada masalah, kita bisa menyelesaikannya dengan kepala dingin, bisa membicarakannya dengan baik-baik. Kalau memang satu sama lain masih marah-marah, meledak-ledak, kita ambil jarak dulu masing-masing. Jadi misalnya berpikir dulu, oke, wah saya sedang di dada tuh tidak enak, sesek gitu, marah banget, kesel banget. Kita ambil jeda waktu dulu. Kita bilang misalnya, oke, karena kita sama-sama masih marah, gimana kalau kita bicarakan 10 menit lagi ketika lebih tenang. Jadi ketika marah, menjauh dulu, misalnya teman-teman bisa tarik nafas, buang nafas, hitung sampai 10, minum air dulu, cuci muka dulu, biar lebih tenang, baru kita ngomong. Jadi menyelesaikan konfliknya berbicara satu sama lain. Tentunya berbicaranya harus seimbang ya Kak, dua pihak. Jadi ya kalau misalnya pacarnya yang satu sudah ngomong, yang satu juga harus ngomong. Dan habis itu kita kayak kerja kelompok, kayak mencari, oke, jadi solusinya seperti apa. Itu konflik yang baik. Bukan artinya fokus misalnya, kamu nih kurangnya gini, kamu nih perilaku buruknya ini, tapi habis itu nggak ada solusinya gitu. Dari konflik yang baik itu biasanya akan memunculkan solusi dan membuat diri kita sama pacar kita jadi bertumbuh pribadi yang lebih baik gitu Kak. Berarti sebenarnya dari konflik itu justru bisa membuat kita ke arah yang lebih baik ya Kak, asalkan kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya, dan yang pastinya nggak boleh ada kekerasan sama sekali. Benar sekali Kak As. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir kali ya sebelum kita bisa mengakhiri sesi ini dan adik-adik bisa kembali beraktivitas nih. Ada yang mau tanya nggak satu pertanyaan terakhir? Bu. Halo. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aprence Yunita Taopan. Biasa disapa Nita. Di sini saya akan bertanya bagaimana cara mengatasi mental atau perasaan yang belum siap atau masih malu-malu dalam menjalani suatu hubungan atau pacaran. Terima kasih Nita pertanyaannya. Nah ini pertanyaan juga bagus nih Kak. Bagaimana mengatasi mental yang tidak siap? Kalau memang adik-adik merasa tidak siap berpacaran, belum siap berpacaran, adik-adik tidak perlu langsung memaksakan diri adik-adik menjalani pacaran. Walaupun mungkin di lingkungan adik-adik banyak yang sudah pacaran, tapi tidak harus selalu kita ikuti kalau memang kita sendiri merasa belum siap. Nggak pacaran sampai kuliah, sampai besar itu wajar nggak sih Kak? Ya wajar-wajar aja, ada aja loh adik-adik SMA yang mungkin sepanjang dia hidup sampai SMA itu tidak pacaran. Itu sesuatu yang lumrah, wajar. Kenapa? Artinya mungkin dia punya prioritas lain, dia punya fokus yang lain. Ternyata kalau Nita belum siap pacaran dan lebih suka misalnya lebih fokus untuk belajar, membantu orang tua, tidak masalah.
Kalau memang kita ternyata tidak siap, berarti kita tidak perlu paksa diri kita untuk pacaran gitu. Karena nanti jadinya kalau misalnya kita tidak siap, kita jadi nggak tahu, oh ini tuh pacaran yang aku inginkan tuh seperti ini atau bukan ya. Jadi masih mengira-ngira gitu. Namun kalau ternyata Nita masih punya ketertarikan sama laki-laki tapi tidak mau pacaran, ada juga Kak. Jadi dari jauh mungkin misalnya melihat, oh dia ternyata ganteng ya, atau oh ternyata dia orangnya punya kelebihan ini dan saya suka gitu. Itu tidak harus selalu dijadikan pacar gitu. Misalnya, oh jadi kagum saja gitu, rasa kagum. Jadi kalau memang adik-adik merasa belum siap untuk pacaran, tidak masalah. Lebih mungkin punya prioritas lain, punya fokus lain untuk mengenal diri, mengembangkan diri, gitu Nita. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Nita. Terima kasih Mita. Nah mungkin sedikit merangkum berarti pacaran itu bukan menjadi tolak ukur kedewasaan kita ya Kak? Betul, betul. Karena kesiapan mental setiap individu itu berbeda-beda. Jadi kalau kita nggak pacaran bukan berarti kita nggak dewasa seperti teman kita yang lain yang mungkin sudah pacaran gitu. Nah mungkin Kak, gimana sih tadi menyambungkan kalau misalkan kita itu kalau mengagumi seseorang belum tentu kita harus pacaran dengan orang tersebut. Nah, tapi gimana nih Kak, kalau misalkan kita suka sama orang tapi orangnya mungkin nggak tertarik balik ini sama kita. Pasti kan ada perasaan sedih yang kemudian bisa ganggu kita semangat belajar dan lain-lain. Nah, ini gimana sih Kak cara ngatasinnya? Nah, itu sangat mungkin terjadi ya, Kak As. Mungkin kalau kita suka sama seseorang, belum tentu orang tersebut suka sama kita dan itu wajar gitu. Karena kesukaan, ketertarikan terhadap orang lain itu tidak bisa dipaksakan. Orang bisa tertarik satu karena mungkin ada kelebihan-kelebihan tertentu. Yang kedua, misalnya dia punya kesamaan minat. Misalnya, oh kamu sama-sama suka lagu ini atau sama-sama suka buku ini. Jadi punya minat yang sama. Sama-sama suka olahraga apa misalnya. Itu bisa muncul ketertarikan. Tapi kadang ada juga yang mungkin ya tadi orang itu tidak tertarik balik. Nah, pasti rasanya sedih dan galau gitu, kecewa mungkin ya. Tapi artinya mungkin saja orang tersebut bukan orang yang cocok untuk kita. Kalau orang bilangnya ya mungkin bukan takdirnya, bukan tanda dari Tuhan bahwa dia orang yang cocok. Nggak masalah kalau memang teman-teman sedih, adik-adik sedih, ambil waktu untuk merasakan kesedihan, kekecewaan itu, lalu habis itu coba fokus kembali. Bukan artinya adik-adik kurang, makanya dia nggak suka. Mungkin dia punya ketertarikan yang lain. Seperti adik-adik kan mungkin tertarik sama orang yang punya ciri-ciri apa, punya minat apa. Dia pun juga pasti punya pilihan tertentu gitu. Mungkin belum dapat yang cocok. Kalau memang ternyata kita tidak mendapat atau cintanya bertepuk sebelah tangan, artinya ya sudah, kalau sedih dan kecewa diolah dulu perasaannya. Kalau memang sedih ya udah dirasain dulu sedihnya. Tapi habis itu kita harus bangkit. Kita harus fokus, oke, gimana nih aku bisa jadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Jadi bertumbuh dari itu. Gitu. Oke, berarti nggak apa-apa ya Kak, kalau misalkan kita suka sama orang, terus orangnya nggak suka sama kita juga tidak boleh memaksakan, dan bukan berarti kita itu ada kekurangan, tapi ya mungkin nggak cocok aja, karena orang itu cocok-cocokan gitu ya Kak, kira-kira. Nah, gitu adik-adik kira-kira untuk sharing session tentang pacaran saat ini, mungkin dari Kak Michelle ada yang mau ditambahin nggak Kak terakhir? Mungkin Kak Michelle membantu menyimpulkan bahwa tadi seperti kata Kak As, pacaran itu bukan jadi tolak ukur kedewasaan kamu, bukan sesuatu yang wajib kamu lakukan di usia kamu. Kalau kamu punya ketertarikan, kalau kamu punya kesukaan terhadap orang lain, itu juga normal. Tapi kalau kamu memang tidak ada ketertarikan atau minat untuk pacaran, itu juga normal. Jadi semuanya wajar gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi ketika berpacaran, lagi-lagi diingat bahwa pacaran yang sehat akan membuat kamu jadi orang yang bertumbuh dengan lebih baik,
Tapi kalau kamu sedang menjalani di posisi pacaran yang tidak sehat, membuat kamu tidak nyaman, tidak aman, merasa tidak enak, cari bantuan segera. Cerita ke orang-orang yang ada di sekitar kamu yang bisa kamu percaya. Gitu. Tidak perlu buru-buru untuk pacaran, karena tadi benar meminjam kata Hermes, kita mengenal orang lain, mencari yang bisa memotivasi. Jadi tidak perlu langsung memaksakan diri harus pacaran. Yang penting kalian fokus ke kegiatan utama kalian sekarang, yaitu belajar dan istilahnya membantu keluarga. Gitu. Oke, terima kasih Kak Michelle. Terima kasih juga adik-adik untuk pertanyaannya yang keren-keren banget. Hebat. Semoga jawaban dari Kak Michelle tadi bisa menjawab pertanyaan adik-adik dan bisa nantinya membantu adik-adik nih dalam kalau misalkan nanti pacaran atau apa, jadi adik-adik udah punya pegangan. Kira-kira gitu. Mungkin balik lagi ke Kak Dias atau Kak Hana. Ya, baik. Wah, ini luar biasa ya, ini diskusinya teman-teman yang ada apa namanya? Adik-adik yang ada di SMA KKYP ini sebenarnya udah aware mungkin ya Kak Michelle terkait pacaran yang sehat itu gimana gitu, karena memang untuk kedepannya menjadi apa ya istilahnya ya, mungkin bisa menjadi untuk proses pendewasaan ke jenjang yang berikutnya gitu ya, karena memang di usia-usia SMA mungkin nanti setelah lulus apakah nanti akan mulai bekerja dan membangun rumah tangga gitu ya, itu memang perlu dipersiapkan. Ini diskusinya sangat menarik dan pertanyaan-pertanyaan dari Hermes dan kawan-kawan juga sangat-sangat wow, di luar ekspektasi. Ternyata teman-teman sangat-sangat sudah paham gitu ya akan dasarnya gitu, dari mulai dalam proses membangun relasi atau dalam proses berpacaran itu harus punya sifat yang kedewasaan, kemudian ada batasan-batasan apa yang harus dilakukan dan tidak gitu. Ini sangat-sangat luar biasa. Oke, mungkin setelah ini mungkin dari Budian atau Hana ada yang mau disampaikan? Nggak ada, cukup dari saya. Dari saya Budian? juga cukup. Dari saya Cukup juga ya? cukup, cuma setuju dengan tadi Kak Dias. Bagus sekali materinya ya. Memang sangat wajar ya untuk usia-usia remaja, usia SMA itu punya ketertarikan. Tetapi yang penting kalau mau pacaran itu yang sehat ya Kak Tere ya. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Oke, baik. Kalau gitu ini kita sebelum akhir kita coba foto dulu kali ya. Kita mau sebentar. Oke. Teman-teman senyumnya jangan lupa yang ada di NTT. Nanti semoga ini harapannya kita bisa ketemu tatap muka ya suatu waktu gitu ya. Kita pengen main juga ke NTT ke sana. Kita penasaran dengan keindahan alam yang di sana gitu tuh. Soalnya kalau di Jakarta kan pasti ngelihatnya gedung dan lain-lain. Justru kita sangat-sangat ingin ngelihat pemandangan yang ada di NTT sana. Boleh yang mau berdiri, boleh dipersilahkan. Jangan lupa senyumnya. Ajak merata semua. Iya. Dalam hitungan 1 sampai 3 ya. Jangan lupa senyumnya teman-teman, adik-adik. Saya selalu lupa nih. Saya nganggapnya ke teman-teman ya teman-teman aja gitu. Maksudnya kita ngerasa masih SMA gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, nah adik-adik, ini bukan pertemuan pertama dan terakhir tentunya. Kita berharap mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan membahas terkait kemarin sudah diskusi dengan Pak Kepala Sekolah ya Hana ya. Kita akan membawakan materi terkait public speaking atau bicara di dalam ruang lingkup umum,
terkait MC ya, kalau nggak salah ya, sebagai pembawa acara lah, kayak gitu. Nanti akan dibawakan materinya oleh Budian dan kawan-kawan dari dosen BINUS, Universitas Bina Nusantara dari jurusan komunikasi. Nanti tentunya teman-teman bisa juga melalui Hana mungkin nanti diskusinya kira-kira materi apa sih yang cocok yang bisa kita bawakan gitu ya ke teman-teman atau ke adik-adik. Seperti itu mungkin dari Hana mungkin ada mau mengeluarkan closing. Oke, terima kasih rekan-rekan dari BINUS, Kak Michelle, Kak As, Kak Dian, Kak Dias, terima kasih. Adik-adik yang di SMA KYP terus semangat, jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kemarin DUM juga sudah mengirimkan vitamin, jangan lupa dikonsumsi untuk jaga kesehatannya. Kita ketemu lain waktu, mungkin bulan depan secara online, secara daring lagi, dan berharap kita bisa ketemu tatap muka dalam waktu dekat. Terima kasih semuanya. Salam untuk Bapak Ibu Guru juga. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali ya teman-teman. Pagi. Terima kasih semua. semuanya. Terima kasih ya. Bye.